BEM UI, teman-teman mahasiswa UI tidak ingin kita kehilangan esensi itu. Dan oleh karena itu kita ingin ada pertarungan gagasan untuk tiap bakal calon pemimpin yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Seandainya ada bakal capres yang mangkir dan tidak mau hadir, saya pikir ini sama sekali tidak menyalahi aturan. Tidak ada regulasi yang dilanggar karena yang berhak dan dinilai sah untuk menggelar debat capres adalah lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI mengundang bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk adu gagasan atau debat bakal capres pada tanggal 14 September 2023 nanti. Ketua BEM UI Melki Sedekuang menyebut pihaknya akan melayangkan undangan resmi bagi setiap capres atau bakal capres untuk datang ke UI agar dikuliti isi pikiran dan diuji gagasannya untuk bangsa. Wow. Tidak hanya itu, Melki juga mengundang seluruh anak muda, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk datang dan melihat ide-ide besar tiap calon pemimpin untuk masa depan bangsa. Menurutnya, debat bakal capres tersebut juga untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang merevisi materi pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ketua BEM UI 2023, jadi menanggapi situasi politik yang hari ini kami anggap luar biasa keruh dan jenuh gitu. Bagaimana tiap koalisi yang ada hanya saling obrol capres-cawapres, melakukan negosiasi di bawah meja yang mungkin saja tidak bisa menguntungkan rakyat dengan sepenuhnya gitu. Bagaimana politik gimmick hari ini luar biasa memenuhi publik, kampanye-kampanye minim substansi juga lip service di dalam kampanye mungkin saja erat dengan pencitraan dan politik identitas. Kami menanggapi itu dengan jangan sampai kita melupakan esensi sesungguhnya dari pesta demokrasi, yaitu bagaimana adanya sirkulasi elit untuk mencari pemimpin mana yang paling besar gagasannya, yang paling baik wawasannya, dan yang paling mumpuni kapasitasnya untuk memimpin bangsa selama 5 tahun ke depan. BEM UI, teman-teman mahasiswa UI tidak ingin kita kehilangan esensi itu. Dan oleh karena itu kita ingin ada pertarungan gagasan untuk tiap bakal calon pemimpin yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Dan kami rasa ruang paling tepat untuk pertarungan gagasan tersebut ada di kampus. Kampus adalah tempat yang setiap harinya mempertarungkan gagasan dan memperlempar argumentasi dibalas dengan argumentasi. Sehingga kami menganggap paling tepat jika pertarungan gagasan tersebut dilakukan di kampus. Menyikapi putusan MK juga yang sudah memperbolehkan ya, bukan memperbolehkan kampanye, tapi memperbolehkan untuk mengundang tiap bakal calon pemimpin dengan tanpa menggunakan atribut kampanye ataupun alat peraga. Kami akan menanggapi itu dengan mengundang setiap bakal calon presiden yang saat ini sudah ada, Bapak Anies Baswedan, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Prabowo Subianto untuk datang ke UI. Kami siap untuk menguliti isi pikiran Bapak semua, kami siap untuk menguji gagasan Anda semua, dan yang paling penting kami siap untuk mendengarkan gagasan-gagasan Anda terkait bagaimana Anda akan menjalankan bangsa ini ketika terpilih nantinya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, sah-sah saja kalau BEM UI ingin menggelar debat bakal capres untuk beradu gagasan. Pertanyaan berikutnya yang muncul, apakah mahasiswa saat ini masih mencerminkan sosok mereka sebagai agen perubahan sosial atau agents of social change? Mereka lahir menjadi sosok generasi milenial yang sudah akrab dengan berbagai aplikasi digital, yang sangat memungkinkan mereka untuk lebih mengakrabi berbagai aplikasi di media sosial daripada harus turun langsung kepada rakyatnya. Hal ini situasinya sangat berbeda jika dibandingkan dengan mahasiswa pada angkatan tahun 80 atau 90-an, di mana saat itu situasinya masih sangat akrab dengan rakyat. Mahasiswa benar-benar mampu menjalankan misi dan orientasinya untuk rakyat melalui gerakan perubahan, yaitu gerakan perubahan sosial yang langsung bottom up dari rakyat kepada penguasa. Lihat saja bagaimana reaksi rakyat ketika si Melki Sedekuang
yang menjadi Ketua Umum BEM UI ini mengancam Presiden Jokowi di masa akhir jabatannya dengan dua pilihan, mau turun dengan baik-baik atau berdarah-darah. Pernyataan semacam ini saya pikir bukan mencerminkan sosoknya sebagai seorang agen perubahan, sosok kandidat intelektual yang benar-benar mencerminkan sebagai sosok yang kritis, melainkan lebih mencerminkan kegenitan sebagai sosok oposisi jalanan atau non-parlemen. Dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan demokrasi, mereka dengan gampangnya tanpa cek and recheck melontarkan pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan kegaduhan, sehingga sangat pantas dan sangat tidak berlebihan apabila justru bukannya mendapatkan simpati dan empati dari rakyat, melainkan si Melki justru panen hujatan dan cibiran dari seluruh rakyat di penjuru tanah air. Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Ya. Tahun ke depan artinya ini adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu. Jika dia ingin mengakhiri kekuasaannya dengan baik, dia harus tunjukkan itikat baiknya untuk kemudian merespon suara-suara masyarakat. Tapi kalau dia kemudian ingin mengakhiri kekuasaannya dengan tidak baik, dengan dalam tanda kutip masyarakat tidak percaya dengan kepresidenan Bapak Jokowi gitu misalnya, dengan tanda kutip masyarakat menjadi antipati dengan sistem pemerintahan, dengan tanda kutip masyarakat menjadi percaya bahwa isinya di dalam itu koruptor semua, ya silakan untuk tidak dijawab gitu. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, boleh-boleh saja kalau nekat mau menggelar debat bakal capres mulai tanggal 14 September nanti. Menurut saya memang sia-sia dan unfaedah alias tidak ada manfaatnya. Meskipun mereka mengatasnamakan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi toh faktanya justru jauh panggang dari api. Saya sendiri tidak yakin bahwa mahasiswa saat ini benar-benar mencerminkan sosoknya sebagai agen perubahan sosial. Orientasi dan visi serta misi mereka ini sudah jauh dari harapan rakyat yang sesungguhnya. Dalam kondisi demikian tentu saja yang punya hak untuk merespon adalah bakal capres yang diundang itu. Entah itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Kalau ada di antara mereka bertiga yang tidak merespon tantangan debat capres yang digelar oleh BEM UI, jangan salahkan calonnya. Bukan lantaran mereka tidak punya nyali atau tidak memiliki kekuatan untuk beradu gagasan menghadapi bakal capres lainnya, melainkan semata-mata nilai manfaatnya memang sama sekali tidak ada. Hanya pamer kegenitan yang mencerminkan sosok oposisi non-parlemen yang hanya ingin pansos atau panjat sosial untuk mendapatkan pengakuan publik. Seandainya ada bakal capres yang mangkir dan tidak mau hadir, saya pikir ini sama sekali tidak menyalahi aturan. Tidak ada regulasi yang dilanggar karena yang berhak dan dinilai sah untuk menggelar debat capres adalah lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.